Horas. Firman Tuhan yang menjadi renungan saat ini ialah firman Tuhan dari kitab Bilangan 2 ayat 17. Sesudah itu, berangkatlah kemah pertemuan dengan laskar orang Lewi di tengah-tengah laskar yang lain itu. Sama seperti mereka berkemah, demikianlah juga mereka berangkat masing-masing di tempatnya menurut panji-panji mereka. Dalam konteks kitab Bilangan 2 ayat 17 ini, saya mengambil tema kesetiaannya yang membebaskan kita. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita memperhatikan bahan khotbah kali ini, nama bilangan adalah padanan kata dari bahasa Latin yaitu numeri dan dalam bahasa Yunani yaitu arithmoi. Judul dalam bahasa Ibrani dari kitab ini adalah Bamidbar, yang secara harfiah memiliki arti di padang gurun. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, menurut tradisi, kitab Bilangan juga merupakan salah satu dari 5 kitab Musa, dan memang banyak cerita tentang Musa dalam kitab ini, serta berkali-kali dinyatakan bahwa hakim-hakim dan peraturan-peraturan terkandung diberikan dengan peraturan Musa dan Harun. Agar saling memahami, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, bahwa panji-panji yang dimaksud di dalam ayat 17 itu merupakan sebuah simbol dari bangsa masing-masing. Maka yang ke-12 suku Israel memiliki simbolnya tersendiri. Dengan demikian, masing-masing suku akan menunjukkan identitasnya sebagai sukunya tersendiri. Contohnya, kita sebagai bangsa Indonesia memiliki bendera merah putih. Maka bendera merah putih itu menjadi guna untuk menunjukkan identitas bangsa Indonesia. Ada beberapa tekanan yang menjadi isi dari kitab Bilangan, khususnya ayat 17 ini. Yang pertama, firman. Firman disampaikan Allah kepada Musa dan Harun pada saat perjalanan bangsa Israel dari pembuangan. Mereka beribadah secara berpindah-pindah karena mereka sedang dalam perjalanan ke kemah suci. Kemah suci itu dilakukan secara berpindah-pindah. Seperti di ayat 17, kemah suci mendapatkan giliran dibawa oleh suku Lewi. Maka bangsa-bangsa lain juga harus datang beribadah dengan membawa panji-panjinya, menunjukkan identitas mereka dan menghadapkan kemah mereka ke kemah suci. Artinya bahwa firman Tuhan menjadi tongkat pelita untuk berada dalam jalan keselamatan kita sebagai umat yang percaya kepadanya. Yang kedua adalah kesetiaan. Kesetiaan yang menolong suku-suku bangsa dari pembudakan. Karena menariknya, ke-12 suku Israel ini tidak menyembah patung-patung atau berhala. Maka Allah berfirman terus demikian kepada bangsa itu agar selalu hidup dalam keteraturan, dan semua yang dilakukan atau perintah Tuhan dalam firman-Nya juga bertujuan agar suku-suku bangsa taat dan teratur beribadah kepada Tuhan dan hidup hanya beribadah dan bersukacita hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Maka dalam perjanjian lama, kitab Bilangan adalah sarana Tuhan untuk menyampaikan kehendaknya kepada manusia. Ada sebuah lagu rohani yang liriknya berbunyi setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus setialah sampai mati. Apakah jawabanmu untuk kasih setianya? Setialah sampai mati. Dari renungan lagu rohani tersebut tergambar dengan jelas pada kita
umat Kristen, bagaimana kesetiaan Yesus Kristus kepada Bapa yang mengutus Dia, sampai Dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Artinya bahwa kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan harus menaruh harapan yang kuat tentang kasih setia Tuhan. Apapun pergumulan yang kita hadapi, apapun yang diberikan Tuhan, ada suka, ada duka, itu menjadi kekuatan buat kita menjalankan kehidupan. Bahwa sesungguhnya kuasa Tuhan adalah kuasa yang paling mulia, kuasa yang paling hebat, kuasa yang paling bisa membawa manusia berada pada jalan keselamatan.